Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerukunan, kami berkumpul untuk mengenangkan karya-Mu yang agung. Semoga kami yakin kehadiran-Mu beserta kami, agar siapapun mengenal Engkau. Berkenanlah pula mempercepat saat kedatangan-Mu kembali, dan kumpulkanlah semua bangsa di tempat kediaman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesa, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan satu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian inginkan ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kerajaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu
bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah raya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus menegaskan dua hal kepada kita. Yang pertama, Yesus kembali menegaskan tentang tujuan perutusannya ke dunia. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan dan kekuasaan duniawi, bukan untuk dilayani, melainkan menuntun manusia untuk mencintai pelayanan dan menghidupi semangat seorang hamba. Ia datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang mau dan ingin diselamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal kedua yang hendak ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa apabila kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan Yesus, maka bersyukurlah, bergembiralah, dan bersukacitalah. Kita tidak perlu ragu, bimbang, atau cemas akan status atau apa yang akan kita peroleh. Sebagaimana Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan untuk mencari kehormatan, tapi untuk membawa penebusan kepada orang-orang yang mau diselamatkan. Maka dipanggil dan diminta atau diutus untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan Yesus. Kita juga tidak perlu untuk mengharapkan sesuatu atau kita mau terlibat karena memiliki motivasi tertentu, seperti yang dicontohkan oleh Rasul Yakobus dan Yohanes dalam bacaan Injil tadi. Ketika Yesus sedang menjelaskan kembali untuk ketiga kalinya tentang maksud dan tujuan dari perutusannya ke dunia ini, Yakobus dan Yohanes meminta agar kelak dalam kerajaannya Yohanes dan Yakobus diberi kedudukan khusus, yaitu satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Maka melalui kedua rasul ini kita hendak belajar bahwa dalam mengikuti panggilan dari Yesus, kita janganlah memiliki orientasi tertentu untuk memperoleh sesuatu, tetapi menjadi seorang murid Yesus adalah tanpa pamrih. Sebagaimana Yesus telah datang ke dunia untuk membawa dan menawarkan keselamatan dengan cuma-cuma kepada manusia, maka tanggapan kita kepada Yesus adalah hendaknya juga datang dari kedalaman hati yang penuh cinta. Dan karena itu kita mau menanggapi panggilan Yesus bukan karena punya tujuan tertentu memperoleh sesuatu, tetapi
sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan kita dan Dia mau mempergunakan kita atau menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya dalam mewartakan Injil di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka kita pun diajak untuk jangan ragu dan bimbang menjadi seorang murid. Janganlah bimbang dan ragu akan masa depan kita, akan bagaimana kelak sesudah kita mati. Yang jelas, apabila kita sungguh-sungguh setia menjadi seorang murid dalam menjalani seluruh kehidupan kita tanpa pamrih, maka yakin dan percayalah bahwa hidup kekal akan selalu menjiwai kehidupan kita. Hidup kekal telah menanti kita untuk menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Itulah upah tertinggi, termahal, termulia yang akan kita terima apabila kita setia dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Habis gelap, terbitlah itu terang. Sesudah hujan akan muncullah pelangi yang indah. Maka mari kita terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, setia menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus tanpa pamrih. Yakin dan percayalah bahwa hidup kekal telah dijaminkan oleh Yesus kepada kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.